Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Werdiningsih, NIM 1922007, Program Studi S1 Informatika 2019, Universitas Respati Yogyakarta, dan mengambil mata kuliah Praktikum Pemrograman Deklaratif yang diampu oleh Pak Hamzah STMT. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai membuat fungsi di dalam JavaScript untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pemrograman deklaratif. Ya, langsung saja kita mulai. Fungsi atau yang biasa kita sebut prosedur adalah suatu blok program yang mempunyai tugas tertentu berdasarkan tujuan dari fungsi atau prosedur itu sendiri. Nah, cara untuk mengetahui apakah suatu blok program merupakan fungsi adalah jika memiliki nilai balik atau return value, sedangkan prosedur tidak memilikinya. Nah, penggunaan fungsi dan prosedur itu sendiri sering digunakan pada saat kita menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Nah, jenis fungsi di dalam JavaScript itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi yang telah dibuat oleh JavaScript atau built-in function, dan yang kedua, fungsi yang dibuat oleh pengembang atau user-defined function. Dan di sini saya akan menjelaskan atau tutorialnya mengenai yang kedua ini, yaitu fungsi yang dibuat oleh pengembang. Nah, yang pertama-tama kita mendeklarasikan fungsi dan prosedur di JavaScript. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendeklarasikan secara langsung. Di sini saya mendeklarasikan secara langsung tanpa kata kunci function di depan nama fungsi atau dengan ekspresi assignment. Di sini saya juga merekomendasikan dengan menggunakan kata kunci sebelum nama fungsi. Nah, misalnya di sini ada dua, deklarasi fungsi dan deklarasi prosedur. Untuk deklarasi fungsi, kita langsung saja mengetikkan function, kemudian nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal, return block program, kemudian tutup kurung kurawal. Dan deklarasi prosedur sama, function, kemudian nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung buka kurawal. Nah, di sini langsung blok program, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, kemudian cara memanggil fungsi. Ada 3 cara untuk memanggil fungsi di dalam JavaScript. Yang pertama, memanggil secara langsung dari dokumen HTML. Nah, langsung saja kita coba di dalam ini. Nah, ini adalah script program untuk memanggil fungsi secara langsung. Nah, di sini function hello ini terletak di dalam tag head. Dan kemudian untuk memanggilnya, kita letakkan di tag body. Langsung saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, pendeklarasian fungsi tadi, kemudian kita klik OK. Pendeklarasian fungsi tadi, fungsi itu dideklarasikan terlebih dahulu, kemudian baru dipanggil. Itu untuk memanggil secara langsung dari dokumen HTML. Kemudian yang kedua memanggil dengan hyperlink. Langsung saja kita ke dalam script program. Nah, di dalam memanggil melalui hyperlink ini atau melalui link, atribut ini kita ada href yang dengan value JavaScript .2 nama function, dan di sini nama functionnya hello, maka dimasukkan hello, kemudian kurung buka, kurung tutup. Penggunaan aksi ini bisa digunakan atau diterapkan saat user mengeklik link yang ada.
Jadi langsung saja kita buka di browser. Nah, apabila kita klik di sini, nah nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul hello, welcome to project, memanggil fungsi dari hyperlink. Nah, ini cara menggunakan atau memanggil dengan hyperlink. Dan selanjutnya, memanggil menggunakan event. Nah, menggunakan event ini ada dua jenis. Yang pertama onClick dan onChange. Nah, onClick ini kejadian yang terjadi ketika suatu elemen diklik. Jadi ini hampir sama dengan menggunakan hyperlink. Kemudian yang onChange, kejadian yang terjadi ketika nilai suatu elemen berubah. Yuk, kita satu-satu melalui yang event onClick. Ini skripnya. Yang event onClick. Jadi kita menggunakan event onClick ini untuk memanggil fungsi dari hello. Nama fungsinya kan hello, jadi untuk memanggil fungsi hello. Kita coba open in browser. Nah, ini yang onClick kan tadi. Apabila kita klik di sini, nah, hello welcome to project event onClick. Nah, kemudian yang menggunakan event onChange, nanti apabila ini skripnya, nanti ini akan menjadi suatu combo box. Apabila kita mengeklik atau kita memilih yang lain, maka nanti value-nya akan berubah. Nah, kita coba. Misalkan kita memilih Vian, kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul nama Vian dan di sini Vian. Seperti itu untuk memanggil menggunakan event onChange. Dan kemudian yang terakhir, fungsi dengan parameter. Fungsi di dalam pemrograman juga dapat disematkan dalam daftar variabel yang berisi nilai untuk diproses pada fungsi tersebut. Di dalam JavaScript, perlewatan parameter dapat dilakukan dengan nilai atau value. Nah, langsung saja kita ke dalam skripnya. Nah, di sini ada function jumlah. Ini memiliki dua variabel, yaitu A dan B. Di mana jika fungsi ini dijalankan, maka akan menjumlahkan dari dua variabel ini. Tetapi kita harus menyematkan dulu, atau kita memasukkan dulu value, nilai dari A dan B ini. Misalkan kita memasukkan nilainya ini, nilai A 9 dan nilai B 2. Maka nanti akan dijumlahkan antara 9 dan 2 ini. Langsung saja kita coba, nanti hasilnya pasti 11. Nah, hasilnya 11. Dan apabila kita coba untuk mengubah, misalkan variabel A value-nya 10 dan variabel B value-nya 6. Kemudian kita save dan open in browser kembali. Nah, hasilnya 16. Karena 10 ditambah 6 itu 16. Nah, sekian dari tutorial dan sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.